Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, ini yang paling spesial ya. Di episode yang kali ini kita lagi ada kedatangan konsumen pakai mobil istimewa. Ini ada Alphard Limited Edition. Nah, Alphardnya aslinya memang warnanya begini nih. Jadi ini bukan kuning ya, ini agak-agak gold ya. Setahu saya ini cuma ada beberapa di Indonesia. Tapi lebih dari satu, mungkin 2 atau 3 unit, tapi saya belum tahu pastinya. Yang pasti ini limited edition, jarang ada di jalanan, dan ini special order ke Toyota. Jadi memang warnanya memang bener-bener asli seperti ini, bukan di repaint ulang di sini ya, tapi memang seperti ini warnanya. Nah, ini sudah kita pasang full paint protection film, ini pakai kualitas yang grade bagus ya, dan kita lagi mau kasih lihat juga proses pasangnya. Ini sudah kita pasang semuanya, yang belum mana aja bro? Tinggal ini sama atap yang belum. Nah, ini udah kita lapis semuanya. Glossnya juga bagus. Nanti kita akan review kalau ini PPF sudah selesai di nano keramik. Jadi mau kita lapis nano, baru kita review lagi biar kelihatan glossnya seperti apa. Nah, di session kali ini kita mau kasih lihat proses pasang PPF-nya seperti apa bro. Nah, ini proses pasang PPF-nya ya. Oke, pertama mobil sudah kita lapis nano dulu. Udah kita lapis nano, kita poles juga, kita detailing juga, baru kita pasang paint protection film seperti ini. Oke, siap. Oke, saya bantu semprot. Oke, nah kita mau pasang PPF-nya. Wih, cakep banget. Ini sekarang. Wih, baru kita mulai tempel. Nah, ini proses pasangnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang butuh kerapian, butuh ketelitian juga, nggak ngasal masang ya, dan harus dipastikan semuanya bersih. Oke, nah tuh proses pasangnya. Jadi kalau PPF kita ada 2 material, ada 2 jenis ya. Yang pertama bahan TPU dan ada bahan TPH. Nah, yang kita pakai di sini ada yang TPU ya, jadi bahan yang grade bagus. Dia lebih elastis, nggak gampang nge-crack ya, dalam arti kayak memecah gitu PPF-nya, si top layernya. Ini jadi lebih elastis, lemnya juga lebih aman, minim lem bisa dibilang, dan dia nggak gampang yellowing bahannya. Oke, ini kita lagi proses pasang PPF-nya. Jadi memang saya kasih lihat, memang saya sengaja kasih lihat teman-teman proses masangnya ya, supaya teman-teman bisa ada gambaran kayak apa sih masang PPF itu, dan bisa dikatakan tergolong sulit, apalagi bagian bumper, karena dia ada banyak lekuannya. Lalu penggunaan sabunnya juga nggak boleh asal ya, ininya komposisinya. Sabunnya juga speknya khusus ya, bukan sabun asal sabun ya, kita harus ada spek khusus untuk PPF. Nah, ini proses pasangnya seperti ini. Oke, nanti akan saya kasih lihat lagi di section selanjutnya, di hasil akhirnya. Oke. Nah, ini ya sudah dipasang full semuanya ya. Kita pakai PPF yang grade bagus ya. Bisa dilihatin pantulannya, bro. Kinclongnya cakep banget. Waduh, kinclong banget, bro. Nah, ini kinclongnya luar biasa ya. Jadi tidak mengubah warna mobil sama sekali, dan pemasangannya yang paling penting ya. Kalau pasang PPF itu harus benar-benar rapi, karena kalau nggak rapi kelihatan banget. Contoh, yuk. Nih, lipetannya ya, kita masukin sampai ke dalam. Ya, nih biasanya cuma dipotong press ya. Kalau di workshop lain biasanya cuma dipotong press nih. Ini bisa benar-benar sampai dipotong, lipat sampai ke dalam. Lalu di bagian sudut juga bagus nih. Nih bisa dilihatin bro. Ya, supaya teman-teman bisa teredukasi ya. Bisa ngelihat
Nah, nih ya detailnya. Bagus banget nih detailnya nih ya. Nggak ada lipetannya sama sekali ya. Lalu gapnya nih potongannya di sini juga bagus ya. Mantap. Lipetan ke sini juga bagus nih. Ini bisa dilihat teman-teman nih. Antara fender dengan pilar. Nah, oke, ini ada lecet ya. Ini bukan PPF tapi memang lecet bawaannya. Oke, lalu bagian gap seperti ini. Yuk teman-teman bisa dilihatin. Nih. Lebih ngezoom mungkin ya. Nih. Antara fender dengan pintu. Itu bener-bener bahan tuh ngelipet gitu. Cakep ya. Bisa ngelipet ke dalam rapi ya. Oke, lalu handle pintu juga kita lepas nih. Jadi nggak ada sambungan sama sekali di sini ya. Ini bisa benar-benar full. Cakep full semuanya. Wih, memang istimewa. Jadi buat teman-teman kalau mau masang perlindungan mobil ya, anti gores. Yang benar-benar anti gores. Jadi gini, kalau pemasangan nano keramik bagus. Cuman nano keramik itu kalau tergores tetap bisa tergores cat. Tapi kalau PPF ya, paint protection film itu benar-benar dia ya melindungi mobil. Jadi kalau tergores ya tergores PPF. Dan ini sudah ada self healingnya. Edukasi juga nih. Self healing itu ada batasannya, ada kekuatannya. Jadi saya kalau jual PPF ke konsumen nggak pernah menggembor-gemborkan atau menjanjikan self healing yang dewa banget. Karena self healing itu ada batasannya. Jadi tergantung goresannya seperti apa, seberapa dalam goresannya, seberapa kencang benturannya, karena setiap persepsi orang beda-beda. Jadi saya tidak terlalu menonjolkan ke self healing ya. Yang pasti dengan pemasangan PPF, cat dalamnya benar-benar aman, terproteksi, tidak akan rusak. Oke, dan lalu untuk pemakaiannya rata-rata kurang lebih usia pakai kurang lebih 5-10 tahun. Tergantung mobil sering di luar atau enggak, apakah penyimpannya di garasi atau gimana, jadi beda-beda tergantung case-nya. Lalu untuk kondisi saat dilepas gimana? Rusak nggak cat aslinya? Saya jamin aman, karena PPF itu lemnya sangat minim ya. Jadi lemnya beda sama stiker-stiker biasa. Lemnya minim dan dia nggak terlalu gampang menguning. Kalau PPF itu ada dua bahan, ada TPU, ada TPH. Yang kita pakai di sini TPU yang paling bagus. TPH itu yang agak downgrade-nya. Yang TPU itu keistimewaannya adalah dia lebih glowing, nggak mengubah warna sama sekali, dan yang saya paling suka lemnya sangat minim sehingga nggak gampang nguning. Oke bro? Kekinculangannya juga cakep. Nah, jadi teman-teman juga harus jeli ya penggunaan PPF, tergantung merek. Berbeda merek, berbeda kualitas, berbeda tingkat kincolongnya juga. Detail-detailnya juga harus diperhatikan. Masang PPF mahal-mahal, tapi kalau detailnya nggak bagus juga percuma. Dan mobil sebelum pasang PPF wajib, kalau di sini ya, di workshop biar hotspot wajib di detailing dulu. Kita bersihin semuanya, kerak-kerak jamur kita ilangin semuanya. Lalu setelah itu kita poles, 3-step paint correction, 3 tahap untuk tahap polesan. Habis itu kita lapis lagi pakai nano keramik khusus untuk PPF, karena beda ya sama yang coating biasa. Lalu setelah itu kita PPF, habis itu kita lapis nano lagi untuk di atas PPF-nya. Keren banget proteksinya, kekincolongannya luar biasa. Tidak hanya bagian bodi utama, bagian bodi-bodi warna hitam ini juga kita PPF. Nih. Ini sangat rawan. Ayo, teman-teman siapa yang punya mobil, pasti ada kan bodi yang warnanya kayak gini nih. Ini plastik tanpa cat rata-rata. Dan ini harus di PPF, karena kalau nggak lecet dan nggak bisa dibenerin. Nah, mantap ya. Lalu yang paling keren interiornya. Ayo, kita liatin bro. Oke, nah ini semua udah kita lapis PPF ya. Kita kalau untuk bagian-bagian tertentu, khususnya interior, kita sudah menggunakan sistem pre-cut. Nah, apa itu pre-cut? Jadi pre-cut itu PPF-nya sudah dipotong sesuai dengan pola yang akan kita pasang, ya. Sudah sesuai pola. Jadi kita tinggal masang aja. Nanti kita liatin di video sini. Kita liatin saat masangnya. Jadi benar-benar sudah terpotong pola dengan baik dan sempurna. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah kita lapis PPF semuanya full sampai ke head unit, sampai ke wood panel bagian tengah, ya. Ini semua sudah kita lapis PPF sampai ke konsol-konsol speedometer, ya. Bagian interior belakang ya, di tengah juga udah kita lapis PPF nih, kayu-kayu ini rawan nih. Ini udah kita PPF semua, termasuk bagian sini udah kita PPF semuanya. Jadi teman-teman aman ya kalau pasang PPF di workshop kita, nggak usah khawatir kalau sampai interiornya ada yang rusak panelnya, karena kita jamin pengerjaannya juga hati-hati karena sudah PPF-nya sudah kita pre-cut sehingga kita tidak perlu motong manual pakai cutter. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, nggak cuma interior yang kita pakai sistem pre-cut atau PPF yang sudah terpotong, kita juga sistem yang ada di grill. Nah, grill depan ya, jadi untuk mobil Alphard. Jadi buat teman-teman yang punya Alphard yang tipe seperti ini, perhatikan grill depan ini warnanya abu-abu, betul? Nah, bagian grill ini nih ya, ini rawan nih, ini rawan. Kalau sampai teman-teman masuk ke salon mobil yang salah pengerjaan sistem, cara ngerjain salah itu bisa bahaya. Gimana bahayanya? Nih
kalau teman-teman salah ya, ini kalau misalnya kena obat jamur dia jadi gosong, jadi agak menghitam. Jadi nggak boleh kena obat jamur, nggak boleh kena asam atau yang namanya HF atau water spot remover tuh nggak boleh nih. Jangan pernah ini dipakein obat kimia, chemical jamur, nggak boleh. Kalau membersihin gimana? Dipoles aja aman, oke? Dipoles aja pakai speed yang rendah, pakai alat poles yang kecil. Lalu syukur-syukur kita PPF seperti ini. Kita liatin proses pasangnya. Pasang PPF Paint Protection Film itu nggak cuman bagian bodi luar aja bro yang perlu dipikirin ya. Grill itu juga harus kita pikirin karena untuk mobil Alphard ya, mobil Alphard bagian grill itu rawan banget bro, gampang gosong kalau kena obat jamur ya. Jadi supaya aman kita lapis paint protection film, dan PPF yang kita pakai kelebihannya adalah sudah pre-cut. Jadi sudah terpotong menggunakan mesin cutting, kita nggak perlu motong manual pakai cutter kayak gini nih. Kita liatin proses pasangnya. Ini mau kita ambil PPF-nya. Sudah kondisi tercutting atau sudah pre-cut. Oh, istilahnya pre-cut. Oke. Mulai persiapan pasang. Oke. Jangan lupa basahin dulu. Kalau PPF itu harus basah ya. Nggak bisa main kering. Kalau kering nggak asik. Nah, ini kita semprot dulu. Kalau sudah, mulai deh kita pasang. Tinggal kita pasang doang bro. Gampang banget. Udah ada kayak pre-cutnya, udah ada desainnya gitu bro. Nah, yang ininya kok belum bolong ya? Oke, kita tempel. Cakep, sesuai pola. Istimewa. Oke, sesuai pola nih. Kita nggak perlu pakai cutter, aman. Kita mulai rakel ya. Nah, ya kita rakel dulu. Kalau sudah, kita mulai kletek tuh yang bagian tengah. Itu yang bagian chrome-nya itu sudah kepotong juga. Nah, cuman nih bingung juga nih teknisinya nih. Nggak kelihatan soalnya kalau PPF karena dia bening. Nah, nih. Kena tangan nggak apa-apa tuh bro, nggak apa-apa. Kan tangannya juga udah basah, aman. Nggak ninggalin jejak sidik jari, aman. Nah, ini mulai kita hajar. Nah, ya, jadi nggak perlu kita motong manual pakai cutter ya. Tinggal tempel-tempel aja bro, sesuai pola. Wah, ini kelebihan pasang PPF di Warehouse Motorsport. Harganya kok agak mahal? Ya, karena effort yang kita lakukan juga lebih ribet bro. Kita bikin pola ya. Kita beli polanya nih mahal nih. Bikin aplikasinya juga. Kita siapin sumber daya manusianya juga yang baik. Nah, mantap. Nah, bisa dilihatin kan proses pasangnya, keren banget. Oke, lanjut. Nggak cuma bagian grill ini juga kita PPF, jadi semuanya terproteksi, termasuk headlamp. Ya, kenapa headlamp harus kita lapis PPF? Karena supaya terhindar dari stone chip atau percikan kerikil. Kalau kita di tol di belakang mobil lain, atau mungkin kita dikawal pakai patwal, itu kadang kita kena stone chip. Itu rawan tuh, kena kap mesin, kena lampu, kena bumper, itu harus kita PPF supaya terhindar dari stone chip. Oke, ini udah selesai semuanya, lalu kita kasih sedikit sentuhan ya di bagian warna-warna chrome. Jadi mobil ini aslinya warna chrome ya, grill-grill ini chrome semuanya. Kita berikan aksen black chrome. Jadi ini mobil kita smoke menggunakan bahan 40%. Ini yang 60% jadi lebih gelap. Kita pakai yang 60% jadi lebih gelap sehingga kesannya jadi kayak chrome warna hitam. Cakep ya. Keren banget nih, serius. Lalu bagian kaca film juga kita pasang ya, karena mobilnya limited edition. Kaca film juga harus limited edition dong. Kita pakai yang Vicul limited edition yang Ultimate Solitaire series. Wah, keren ya kan. Lalu selain kaca film juga kita upgrade pakai Vicul yang limited edition. Velg juga kita pasang, kita aplikasikan rubber paint plastidip. Wah, ini kita rubber paint, kita plastidip full. Dari awalnya warna silver, kita ubah menjadi warna hitam satin. Wah, ini aslinya silver nih. Kita ubah jadi hitam satin. Kelebihannya plastidip itu apa? Bisa dilepas. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat bosen, bisa dilepas lagi, bisa dikupas kembali ke warna original. Oke, saya rasa cukup konten kali ini ya buat teman-teman yang penasaran dengan project yang saya kerjakan di mobil yang spesial seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai PPF, mengenai kaca film, mengenai plastidip velg, mengenai wrapping sticker atau apapun tentang makeover mobil dan motor. Silahkan isi di kolom komentar. Nanti kita bisa kontak-kontak WA juga biar bisa konsultasi dengan saya. Sekian dari saya, semuanya selalu jaga kesehatan dan berikan lancar rezeki. Matur nuwun. Na 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 na, yeah. Coming through. Do it right.
da 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 da.